The encourager is here. Yang menguatkan kita ada di sini. He is in our midst. Dia ada di tengah-tengah kita. His spirit is moving. Rohnya sedang bekerja. His word speaks. Perkataan-perkataannya berbicara kepada kita. His word brings life. Perkataannya membawa kehidupan. And his anointing is here this morning to break yokes. Dan urapannya ada di sini untuk menghancurkan kutuk. And the gospel Injil to save souls. yang menyelamatkan jiwa. His breakthrough power is here to break through the impossible situations. Dan kekuasaannya itu yang akan membawa breakthrough kepada hal-hal yang mustahil. The comforter is here this morning to comfort us. Penghibur ada di sini untuk menghibur hati kita. The helper is here this morning to reveal to us. Penolong ini ada bersama kita untuk menyatakan dirinya. The Lord of the breakthrough is in our midst. Tuhan Allah yang menerobos kita ada di tempat ini. The one that goes before us is here. Yang berjalan mendahului kita ada di sini. The one who makes the way is here. Tuhan yang membuat jalan ada di sini. And his spirit moves freely in this place. Dan Roh Kudus itu bekerja secara bebas di tempat ini. And I want to encourage you to receive. Dan saya mau menguatkan kepada Bapak Ibu untuk menerima. Receive with your heart. Terimalah dengan hati. He has paid for it. Dia telah membayarnya. So you can take all you want. Sehingga kita dapat mengambil semua yang kita mau. You can have as much of Jesus as you want this morning. Dan kau dapat memperoleh sebanyak yang Allah sediakan buat kita. He is here. He says, take, I'm giving this to you. Dia ada di sini dan berkata, ambil karena saya memberinya kepada kalian. It is there in the word. It is there in the word. Semuanya itu tersedia ada di firman Tuhan. The gifts are laid out for you. Dan karunia-karunia ini diberikan kepada kita, disediakan. But this morning I want you to take it. Dan pagi ini saya mau kalian untuk mengambilnya. We have to take it. Kita harus mengambilnya. Take it as yours. Ambil itu sebagai bagian kita. I'm speaking about encouragement this morning. Saya berbicara mengenai penguatan hari ini. Anybody in here that needs some encouragement? Apakah di sini yang butuh dikuatkan? Yes. 2 people, 3. Hanya 2 orang? 4 yang butuh people. dikuatkan. Anyone who needs some encouragement? Yang membutuhkan beberapa penguatan. You at the right place. Kalian ada di tempat yang tepat. Because it is his heart's desire for you to be encouraged. Karena itu adalah kerinduan hati yang untuk kita dibangun, dikuatkan. And he is called the lifter of our heads. Dan dia dipanggil sebagai Lifter of our heads. Sorry, that's Psalm 3:3. He lifts our heads. Oh iya, dia mengangkat kepala Yes. kita. Mengangkat kepala kita. Oke. And the first scripture I want to read to you, and I'm going to read it to you in English as well. It's Isaiah 55:1. Saya akan membaca kepada kalian ayat yang pertama, Yesaya 53 ayat 1 ya. Yeah, 1 and 2. Yeah, okay. He says, "Come, all you who are thirsty. Come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread and labor on what does not satisfy? Listen to me and eat what is good, and you will delight in the riches of fare." Oke, saya bacakan bahasa Indonesianya. Yesaya 55 ayat 1. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. So this morning, eat, eat, eat.
Dan jadi pagi ini ayo makan. All you want. Segala yang kamu mau. It's good food. Makanan yang enak. Okay, we are looking at encouragement and discouragement. Kita akan melihat bagaimana kita dibangun dan juga bagaimana kekecewaan, ya. To be encouraged is to live filled with hope and courage. Untuk hidup di dalam kekuatan itu, kita hidup di dalam harapan. And this kind of hope is not the hope when you say, "Oh, I hope the weather is good today." Ini harapannya bukan begini ya, ya cuaca, aku harap cuaca hari ini baik-baik saja. This kind of hope is the hope that is the anchor of our souls. Harapan ini adalah sahu yang kuat di dalam jiwa kita. Firm, solid, secure. Kuat ya, solid, aman, terjamin. And courage is like being filled with air. Dikuatkan tuh seperti dibangun tuh seperti dipenuhi udara. Being filled with courage. Dipenuhi ya dengan penguatan yang dari Tuhan. To be discouraged Kekecewaan is when courage has left you or there's very little courage left. ketika kekecewaan ya adalah suatu keadaan di mana keberanian itu telah meninggalkan kita atau kita menjadi tidak berani ya. To encourage means to inspire, to have confidence. Dikuatkan ya, menguatkan berarti kita diinspirasi dan memiliki satu kepercayaan. To give support. Untuk mendukung kita. And when I think of discouragement, dan jika saya berpikir tentang kekecewaan, atau kecil hati ya. I have this picture of a fully functioning car. Everything is working. The steering wheel is working, the engine is working, and there is petrol or gas in the tank. Jika saya berpikir ya tentang sesuatu yang membangun, saya berpikir seperti seumpama mobil yang memiliki setir yang bisa berfungsi dengan baik, terus bensinnya juga baik-baik saja, terus kemudian rodanya juga baik-baik saja. Everything is good to go. Semuanya siap untuk kita jalankan. But the one tire, the one wheel does not have air in it. Tetapi tahu-tahu ada satu roda itu kurang udara. So that you can't really go anywhere. Sehingga kita tidak dapat bergerak kemanapun. So maybe if it has a little bit of air, the car can go clunk, clunk, clunk like that. Kalau udaranya kurang itu kan jadi jalannya gluk-gluk begitu. But you cannot go too far and you should not drive a car with a flat tire because you're going to damage the car. Tetapi kalau misalnya roda itu kempes, kita itu nggak bisa berjalan. Soalnya itu juga akan dapat merusak mobil itu sendiri. To be discouraged is like to be stuck in the mud. Kalau kita kecil hati, kita itu seperti terjebak di lumpur. And synonyms, words that is similar to discouragement is opposition, obstacle. Jadi kata yang mungkin menyerupai ya adalah halangan. Hindrance. Sama juga ya halangan. And it can be the same as depression, disappointment. Seperti depresi, ya kekecewaan. Despair. Ya, despair, hatinya jadi lemah. Hopelessness. Ya, tidak ada pengharapan. Loss of confidence. Kehilangan kepercayaan. Downheartedness. Hatinya jadi lemah. And I mention all these things so that we can scan and identify certain of these things in our hearts. Dan saya menyebutkan hal-hal ini supaya kita dapat melihat ya, identifikasi keadaan hati kita saat ini. Because when we see that there's an area in our life that has some of these symptoms, dan jika kita bisa melihat bahwa hal-hal ini ada, simptom-simptom ini ada di dalam hati kita, ciri-cirinya. We want to capture these lies and thoughts that is causing that.
Kita mau ya supaya dusta ini jangan ada penyebab-penyebab dusta ini kita mau hancurkan gitu. And we want to make it subject to the lordship of Jesus. Dan kita mau mendudukannya di bawah ketuhanan Yesus. I heard someone said one time that if you are discouraged, show me where it is you draw your encouragement from. Saya pernah mendengar ya orang berkata kalau kita berkecil hati, tunjukkan bagaimana caranya kita bisa membangun diri kita. Because if you are going to draw from your circumstances to be encouraged, Kalau kita berusaha membangun diri kita, membesarkan hati kita dari situasi supaya kita terbangun, or anything else that can shake, atau hal-hal lain yang bisa tergoncangkan, like even finances bahkan keuangan or health, atau kesehatan, or your talents and abilities, bahkan semua talenta kemampuan kita. the ones that God gave you these talents and abilities, but we cannot put our hope and our encouragement and everything on that. Tuhan memberikan kepada kita semua talenta dan kemampuan itu. Memang Dia yang berikan, tetapi kita tidak bisa menyandarkan atau bersandar kepada hal-hal tersebut untuk menguatkan hati kita. So that means if we rely on these things that can shake for our encouragement, we are going to find ourselves discouraged. Tapi justru kalau kita menyandarkan kita kepada hal-hal ini supaya kita dikuatkan, kita malahan menjadi kecil hati atau tawar hati. But if we rely on the rock, the source of life, the one that doesn't change, the same yesterday, today, and forever, Tapi kalau kita menyandarkan diri kita kepada batu, yaitu Tuhan Yesus, we can be encouraged. kita dapat dikuatkan. And amen. And if we take our eyes off the bigness of the problem, Kalau kita mengalihkan pandangan kita dari masalah yang terlihat besar ini, the size of the problem, and we focus our eyes on the size of our God, tapi kita maunya fokus kepada Tuhan, ya kebesaran Tuhan, all of the sudden we gain His perspective. dan tiba-tiba kita menjadi melihat dengan cara pandang Allah. And I understand very well that the circumstances that you can find yourself in can be very, very loud and very, very discouraging. Saya mengerti ya ketika kita bertemu dengan situasi itu bisa sangat berbicara keras kepada kita sehingga hati kita jadinya tawar. Symptoms, Ciri-ciri, physical symptoms, ciri-ciri fisik. a bank balance. Sorry. Bank balance. Oh, itu loh, bank account itu. Uang, saldo bank. A relationship that is really difficult. Hubungan yang sangat sulit bermasalah. A promise that is taking forever. Ya, janji-janji yang kayaknya kok belum dipenuhi-penuhi begitu. 10 years, 15 years, and you still don't see this promise. Udah 10 tahun, sudah 15 tahun tetap saja janji itu belum terrealisasi. Just know that you're in good company because Noah built the ark for 100 years. Ketahui loh kalau kalian ada di dalam perusahaan yang bagus, Nuh membangun perahunya itu selama 100 tahun. So if you put your eyes on this, then you can have reason to be discouraged. Dan jika kita menaruh harapan kita pada hal ini, kita bisa tawar hati. But this morning we want to turn towards the greatest encourager. Dan hari ini kita mau menunjukkan ke pandangan kita kepada Allah yang memberikan kita kekuatan. All my hope is in Him. All my strength is in Him. Semua harapan saya ada di dalam Tuhan, kekuatan saya. He is the answer. Dia adalah jawaban. Let's read Psalm 3, verse 3. Mari kita buka Amsal 3 ayat 3. This is the one that speaks about Him being the lifter of our
Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Proverbs 3 verse 3, right? No, it's Psalms. Oh, Psalms. Psalms. Mazmur. Oh, Psalms, sorry. No worries. Ada yang nggak? Mazmur 3 ayat 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. So when we are downcast, Kalau kita hatinya lemah, He's the one that comes and says, dia datang dan berkata, look up, ayo lihat saya, look at me, lihat saya. lift your head, Angkat kepalamu, lift your head. angkat kepalamu. Let's read 2 Thessalonians 2, Mari kita buka 2 Tesalonika verse 16 and 17. ayat 16. Bab 16. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. So this morning, Jesus, we turn our eyes to you. Jadi Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengarahkan pandangan kami kepadamu. We incline our ears, we turn our ears to you Kami menyedengkan telinga kami mengarahkannya kepadamu. and say, Lord, I want to hear your words of life. Tuhan, saya mau mendengar perkataan kehidupan. In this deep, dark situation that I'm facing, Dalam situasi yang gelap ini, in this impossible situation that I'm facing, dalam hal-hal mustahil yang sedang saya hadapi, I turn to you. saya mau berbaik padamu. I hear. Saya mendengar. I thank you, Lord, that I can take hold of this hope. Saya bersyukur Tuhan, saya bisa mengambil seluruh pengharapan ini. This hope that is an anchor for my soul. Adalah harapan yang menjadi sahu yang kuat bagi saya. Firm and secure. Kuat dan aman bagi jiwa. Okay, I feel we should read that one as well. Hebrews 6. Kita baca Ibrani 6. Oke, ayat 18. Ya. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. This is mine. That hope. Inilah menjadi bagian saya, milik saya. This is yours. That hope. Yang juga menjadi bagian kalian, milik kalian. So why is it important to live an encouraged life? Mengapa penting hidup dipenuhi dengan penguatan yang dari Tuhan? Because besides the fact that it is very unpleasant to live a discouraged life, Karena memang kenyataannya sangat sulit ya hidup di dalam waktu kita mengalami ketawaran hati. we will also be more fruitful. We will represent Jesus well. Kita hidup di dalam penguatan yang daripada Allah, kita akan lebih berbuah sebenarnya. And we will also be able to help others live victoriously. Nah, dengan seperti itu kita juga bisa membantu orang untuk hidup dalam kemenangan. Okay, so who of you knows that sometimes there is no physical person around you that encourages you? Tahukah kalian bahwa kadang-kadang mungkin tidak ada orang secara fisik berada di sekeliling kita untuk menguatkan kita. And then there is only one way. Dan berarti hanya ada satu cara. Is for you to encourage yourself in the Lord. Yaitu kita perlu membangun diri kita sendiri di dalam Tuhan. King David, Daud, Raja Daud, had many very impossible and difficult situations in his life. mengalami banyak hal di mana itu mustahil dan sulit di dalam kehidupan dia. And one particular situation happened around
the area of Ziklag. Dan ada satu masa ketika dia berada di daerah Ziklag. In 1 Samuel 30, Dan di 1 Samuel 30, let's quickly read that. we will read that. Yes, that one. Oke. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya, laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. So, at that stage, not only David's heart was heavy, but all the men who were with him, his loyal men, his mighty men, they were so grieved and so heavy burdened that they wanted to turn against him and kill him. Pada masa itu bukan hanya Daud yang merasakan kepedihan hati, tapi juga orang-orang yang berada bersama dia, orang-orang yang setia bersama-sama dia, orang-orang yang di sekeliling dia mengalami kepedihan hati sehingga mereka itu mau melempari batu ke Daud, mau membunuhnya. So it looked like everything was lost. All was lost. Ini kelihatannya segala sesuatu itu sudah hancur. Not only did Saul persecute David and wanted to kill him, Tidak hanya terlihat seperti orang-orang mau menganiaya Daud dan membunuh dia, David was also rejected to a people that he fled to. dan Daud juga merasa ditolak, ya. And now his closest people that stood with him also turned against him. Dan sekarang malah orang-orang yang berada dekat dengan dia itu juga melawan dia. And the wives and the children, they were all captured and taken away, all of them. Dan istri-istri, anak-anak ya itu ditangkap dan termasuk istrinya Daud ini diambil oleh musuhnya. So in this situation, David's response was crucial. Dan dalam situasi ini respon Daud ini sangat-sangat menentukan atau penting. Right before one of his greatest victories, he faced some of the worst discouragement of his life. Ini adalah satu kemenangan yang luar biasa yang dia hadapi dari ketawaran hati ini. Ya. And the word says, but David encouraged himself in the Lord. Tetapi firman Tuhan menulis, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. And he heard from the Lord. Dan dia mendengar dari Tuhan. And despite how everything looked like there was victory, he received courage. Dan mau bagaimanapun situasinya yang terjadi, dia menerima penguatan, kekuatan. To say we're going after them. Kita akan mengejar mereka. We're going to take that which belonged to us and we will bring it back. Kita akan mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. So not only David's destiny was at stake, but also the lives of so many other people. Ini bukan hanya kehidupan daripada Daud, ya. Ini berbicara tentang kehidupan banyak orang yang bergantung pada Daud ini. So I pray that today in your possible Ziklag, Dan saya berdoa pada hari ini untuk Ziklag, keadaan Ziklag kalian. that you will go to God Dan kita akan datang kepada Tuhan. and encourage yourself in the Lord. Dan membangun diri kita di dalam Tuhan. This word that's used there, I think it's hazak or something like that. Ada kata yang saya pikir kata hasak. It means to strengthen, to harden, to become strong. Artinya untuk dikuatkan, untuk menjadi kuat, To be courageous. untuk berani. And I know that your destiny is at stake. Saya yang tahu tujuan kalian itu tetap. Whether you draw back and you give in to discouragement, Baik pada waktu kita drawback, kita menarik diri ya karena ketawaran hati, or whether you we learn how to encourage ourselves in the Lord. atau bagaimana kita menguatkan diri kita di dalam Tuhan. Belajar. Because what is the purpose of discouragement? Karena apa sih tujuan dari ketawaran hati ini, kekecewaan ini?
It is to keep you from your destiny. Kan itu untuk menjauhkan kita dari tujuan kita. It is to keep you from fruitfulness in the kingdom. Untuk menjauhkan kita untuk dapat berbuah di dalam kerajaan Allah. And are we going to give into that? Dan jadi apakah kita akan menyerah untuk hal itu? Menyerahkan diri kita? No. Okay, so first step is to know your encourager, which is Jesus. Jadi yang langkah pertama kita perlu tahu siapa yang menguatkan kita, yaitu Yesus. Second is to learn how to encourage yourself in the Lord. Kedua, kita perlu belajar bagaimana membangun diri kita sendiri di dalam Tuhan. And another step is to be an encourager as a lifestyle. Dan juga kita perlu belajar menjadi orang yang suka menyemangati, memberi dorongan itu sebagai gaya hidup kita, mendorong orang lain juga. Because the rest of the body, this is a body, Karena kita sebagai tubuh Kristus ini the rest of the body needs your encouragement. membutuhkan untuk dikuatkan oleh kita. So we want to learn how to encourage each other. Jadi kita sekarang mau belajar nih bagaimana kita menguatkan satu sama yang lainnya. It is actually a command. Sebenarnya ini perintah Tuhan. Can we read Hebrews 3 verse 13? Ibrani 3 ayat 13. Okay. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. So by encouraging each other, we actually protect each other. Sebenarnya kalau kita menguatkan satu sama yang lain ya, kita saling melindungi satu dengan yang lainnya. Let's read 2 Corinthians 13. Selanjutnya 2 Korintus 13. Oke. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. One more scripture. Satu ayat lagi. Philemon. Filemon. How many? 1 verse 7. Filemon 1 ayat 7. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Okay. Can you remember in your life encouragement that you have received? Bisakah kita mengingat apa sih kata-kata penguatan yang telah kita terima? I remember once when I was in primary school and we were on a hiking trip as a family. Saya ingat ya waktu saya masih SD, waktu saya pergi hiking, field trip. We would pack our backpacks and we would go for about 4 days and just hike in the mountains. Ini sering dilakukan Kodolfi ya. Jadi dia packing ya, ada di tas punggungnya, pergi 4 hari camping. I loved walking in the mountains and seeing the views. It's beautiful. Saya suka jalan di pegunungan, saya senang melihat pemandangan yang indah. But that one day, there was a lot of fog or mist. I don't know what the word is you use. Oke, tapi suatu hari itu berkabut. So for the longest time, we were walking on the hilltop, but I couldn't see anything. It was just white, nothing, just this road, and we kept walking and walking and walking. Dan di bukit itu ya, jadi saya sudah berjalan, saya nggak bisa lihat apa-apa karena kabut itu. Jadi saya berjalan saja terus. And then I sat on the floor. Jadi saya duduk di lantai. Don't worry, we're just gonna keep going. I know where we are. We've got the map. We are not lost. Dan dia berkata, jangan kamu khawatir ya. Kita tahu kemana kita pergi. Kita punya petanya. So that day, if my dad didn't encourage me, the whole family would have been stuck in the middle of that road. Kalau hari itu ayah saya tidak menguatkan saya, mungkin kami masih terjebak di jalanan tersebut.
as a family, we would have not reached our destination because someone would have had to carry me or something. Sebagai satu keluarga mungkin kita tidak bisa mencapai kepada tujuan ya, ke tujuan bersama karena ada orang yang harus mengangkat saya. So sometimes encouragement can look like an act of kindness or giving someone to eat, something to eat. Jadi kadang-kadang ya menguatkan seseorang itu atau membangun orang hanya kelihatan seperti hal yang simple gitu ya, memberikan seseorang makanan itu menguatkan. Or a hug, or a smile. Atau pelukan, atau memberikan kepada mereka senyuman. Doesn't always have to be so spiritual. Bukan berarti harus super spiritual. Love gives us courage. Dan kasih itu memberi kita keberanian. So just give a little love. Jadi berikan ya hal yang kecil seperti itu. Just remind that person that they are loved. Ingatkan kepada orang tersebut, kamu dicintai. Remind them that they are the son or the daughter of God. Ingatkan kepada mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Remind them about a promise of God. Any promise. Ingatkan kepada mereka janji-janji Allah. Comment on something that affirms their identity in Christ. Berikan kepada mereka penguatan atau kata penguatan yang mengingatkan kepada mereka siapa mereka di dalam Yesus. Say something what you see in them. Katakan sesuatu apa yang kalian lihat di dalam mereka. Because sometimes I see something in someone else, but I think it, but I never say it. Kadang-kadang nih, saya melihat kepada seseorang. Saya berpikir mengenai orang tersebut, tapi saya tidak berbicara apa-apa. So for instance, Desi. Contohnya ini, Desi. Yes. So I'm saying, Desi, I see such excellence in you. Enerin bilang, Desi saya melihat kesempurnaan. Now she has to say it. And it's true. I see excellence in you. I see determination in you. Saya melihat kesempurnaan. Saya melihat hati yang selalu mau terus. Yeah, determination to walk out your destiny. Suatu ketetapan hati untuk terus berjalan di dalam tujuan yang ditetapkan. I appreciate her love and hunger for Jesus and for the Holy Spirit. Dan saya menghargai ya haus dan lapar untuk berjalan di dalam Yesus dan dalam Roh. So now I say this to Desi. Sekarang saya bicara itu kepada Desi. Did it bless you? Apakah itu memberkati saya? Yes. It blessed her. Ya, itu memberkati saya. And it wasn't even difficult. Itu juga nggak sulit ya, bukan hal yang sulit. So this morning, I want us to do something. Nah, pagi ini kita akan lakukan sesuatu. I want us to encourage each other. Kita latihan menguatkan satu dengan lain. So in a little while, you're going to get off your seat. Sebentar lagi kalian akan beranjak dari kursi. And go to someone and encourage them. Dan cari seseorang dan kuatkan dia. So don't be scared. Jangan takut ya. You know, there's a verse that says, if you, those who refresh others will be refreshed. Tahukah kalian bahwa ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan, barang siapa yang menyegarkan orang lain, dia akan disegarkan. Kalau di ayatnya ini, di Amsalnya, I explain because this dia bukan seperti itu, tapi di terjemahan bahasa Inggrisnya seperti itu. Ya. And sometimes when I'm feeling especially discouraged, Dan kadang-kadang ketika saya merasakan tawar hati, one of the things I sometimes do is I ask the Lord, Lord, who can I encourage? malahan saya itu akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapa yang hatinya bisa saya kuatkan? I don't just wait till I'm discouraged till I do that. That's something I do often. But I feel, sometimes we feel disqualified if we feel very low. Ya ini bukan hal yang sering saya lakukan, cuman kadang-kadang ketika kita merasa kecil hati, kadang-kadang kita nggak merasa bahwa kita tuh bisa menguatkan orang lain. But you don't have to be on the mountaintop to encourage someone. Tapi kita tidak perlu ada di posisi gimana kita sampai begitu kuat, sampai kita harus bisa menguatkan orang lain. You can encourage someone even if you are feeling on the floor. Kita tetap dapat menguatkan orang lain bahkan pada waktu kita merasa kita tidak kuat. So our time is
little short, but I felt that we should do this morning. Saya tahu waktu kita sangat pendek, tapi mari kita lakukan hal ini. So let me give you some steps. Nah, saya akan berbagi beberapa langkah untuk menguatkan satu sama yang lain. We're gonna activate some encouragement. Kita akan aktivasi ya kemampuan kita menguatkan satu sama yang lain. So just for this morning, Untuk pagi ini, if you're a woman, you're gonna go to another woman. kalau Anda perempuan, carilah perempuan. If you're a man, you're gonna go to another man. Kalau laki-laki, carilah pria. Okay, so we're gonna do it as I explain it. Kita akan lakukan ya, sementara saya menjelaskan. Okay, so don't feel nervous if you don't get anything. Nobody is gonna be angry at you. Jangan khawatir ya, kalau kok kayaknya saya nggak dapat apa-apa, tidak ada yang akan marah dengan kalian. So just relax. Relax, santai. People will be blessed. Orang-orang Okay. diberkati pasti. And if you get nothing, don't worry. Kalau kita ada apa-apa yang disampaikan, jangan takut. Okay, so first step, you're just gonna ask, Lord, who can I encourage today? Pertama, tanyakan, Tuhan siapa yang bisa saya bangun, saya kuatkan. Maybe you see someone's face, or maybe you hear a name. Mungkin kita melihat wajah seseorang atau kita mendengar sebuah nama. But still you don't know what to say to them. Tapi udah dengar pun nggak tahu mau ngomong apa ya sama orang tersebut. That's okay. Gak apa-apa. So what we do when you see someone's name or a face, you're gonna start just in your heart pray for them. Jadi apa yang kau lakukan begitu tahu ada wajah seseorang yang terbesit atau nama ya, berdoalah untuk orang So tersebut. just start blessing the Lord. I bless them. I bless their family. Doa dan berkati saja, Tuhan aku berkati dia, berkati keluarganya. Thank you, Lord. You love them so much. Terima kasih Tuhan, Kau sangat mengasihi mereka. And you just keep praying for them. Terus berdoa bagi mereka. And maybe if it's just one little thing, Bahkan kalau hanya satu hal kecil, then you can go and share that. dan kau bisa katakan hal tersebut. So you can give that person a hug, or you can even say, I saw your name, or I saw your face in front of me. Sorry. Or you can say, I saw your face, Oh, saya melihat wajahmu. Ya. and I just want to encourage you. Dan saya mau menguatkan, membangun engkau. Be encouraged. Dan merasa dirilah terbangun. So it doesn't have to be fancy, it doesn't have to be big. Bukan harus sesuatu hal yang harus besar, keren. And usually these kind of things will always point to Jesus. Dan karena biasanya hal ini justru mengarahkan mereka kepada Yesus. It will always focus on the promises of God. Dan fokusnya adalah janji-janji Allah. It will speak hope and life. Ini akan berbicara tentang harapan, kehidupan. It recognizes the destiny of that person. Mengenali tujuan daripada orang tersebut. Comfort is also encouragement. Memberikan penguatan juga adalah membangun orang tersebut. A hug is a wonderful encouragement. Dan pelukan juga sebuah hal yang dapat membangun orang tersebut. Okay. So do you want to try that? Mau coba nggak? Okay, do you want another minute to pray to see a face? Mau ada waktu untuk berdoa? Siapa Okay. tahu yang terbesit di wajah. Let's ya? take a moment and Oke, mari ya. thank you, coba. Holy Spirit, for showing us. Thank you, Lord, for Terima showing kasih. us who we can bless today. Terima kasih Tuhan memperlihatkan kepada kami Thank you, Jesus. siapa yang mau kami bangun, Thank you that kuatkan. we are a body Terima kasih kalau kami satu tubuh and that we can bless each other. dan kami dapat memberkati satu dengan yang Thank you, lainnya. Lord, for courage. Terima kasih Tuhan untuk penguatan.